Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir yang akan ditakdirkan buat kamu di sisa tahun 2023 ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, Aquarius semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Dan aku juga berharap Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Oke, aku fokus ke kartu ini. Yang akan ditakdirkan untukmu di sisa tahun 2023 ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Oke. Oh, udah. Wow, di sini ada Eight of Wands lagi. Capricorn juga tadi ini ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak terduga yang akan datang ya di sisa tahun 2023 ini, bisa saja di bulan Oktober, November, Desember ya. Oke, zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Dan ini ada Taurus, Virgo, Capri, dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Aquarius. Nah, kita akan coba lihat di bottom of the deck ada Eight of Wands. Ini sama halnya tadi dengan Capricorn ya. Nah, di Aquarius ini, di sini akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Entah itu tentang percintaan kamu, entah itu tentang finansialnya kamu, dan lain sebagainya. Arti kata ya, bisa dikatakan ada perbaikan. Perbaikan yang benar-benar kamu harapkan sudah sejak lama. Karena apa? Karena di Ten of Wands ya, kamu itu mungkin selama tahun 2023 ya, mungkin selama 9 bulan belakang, itu terlalu banyak beban, tanggung jawab kamu. Apalagi mungkin beberapa dari Aquarius yang menjadi tulang punggung di keluarganya, atau kamu yang single parents ya, kamu menghidupi keluarga kamu dengan diri kamu sendiri, kamu berjuang sendiri. Namun ya ada hal-hal yang tidak terduga di 3 bulan ke depan ini. Karena kamu merasa hidup ini cukup berat ya. Nah, kalau kita merasakan berat ya, tapi sebenarnya hidup ini bisa kita bikin enjoy kalau kita enjoy gitu ya. Walaupun banyak beban, tapi kalau kita benar-benar kayak berserah kepada Tuhan, beban itu akan terasa ringan ya. Karena namanya hidup ya begitu. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan ya, banyak hal yang mungkin membuat kamu kayak merasa capek gitu ya, kayak jenuh ya, kayak bosan gitu ya, ada begitu. Apalagi mungkin dalam percintaan kamu, percintaan yang kayak on off dari seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu ya, atau dia datang sesuka hatinya dia ya. Nah, itu juga membuat kamu jenuh ya. Nah, namun di sini aku melihat ya, ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan ataupun kamu dapatkan di sisa tahun 2023 ini. Oke? Di bulan Oktober, November, Desember. Nah, nanti kamu coba bisa lihat ya yang terjadi di bulan Oktober itu. Aku udah launch udah launching ya videonya. Kamu bisa lihat di channel aku ya. Nah, atau kamu bisa lihat di kolom deskripsi. Setiap kolom deskripsi, maksudnya itu di setiap readingan aku selalu lampirkan readingan sebelumnya. Bisa kamu lihat di sana. Oke? Nah, aku melihat ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu di akhir tahun 2023 ini, di sisa tahun 2023 ini. Salah satunya apa? Ya, kesedihan masih tetap kamu rasakan.
ya. Change of thought. Kamu merasa saat ini ataupun bisa saja sampai akhir tahun kamu berada di titik paling rendah. Kamu berada di kondisi yang benar-benar kayak terpuruk. Nggak bisa nih, nggak bisa berubah gitu loh. Karena apa? Karena pedang itu di belakang kamu. Pedang itu tertusuknya di belakang. Kamu nggak bisa ngelepasin gitu loh. Kamu nggak bisa ngelepasin pedang ini. Secara otomatis kamu akan merasa tersakiti. Kapan aku bisa melepaskan pedang ini? Itu yang kau pikirkan. Sama halnya dengan masalah hidup yang kamu hadapi saat ini. Namanya hidup itu pasti banyak masalah ya. Nah, apalagi mungkin kamu merasa, kok bisa ya hidup aku ini nggak berubah-berubah gitu. Ya mungkin ternyata, ya mohon maaf mungkin kamu sendiri yang merasa kayak udah nyaman nih di zona ini. Ya, kamu nyaman tidak bekerja, kamu nyaman bermalas-malasan gitu ya. Kamu nyaman dengan bangun siang gitu. Ya akhirnya yang kamu terima apa ya ini? Ya, mungkin ya bisa saja itu salah satunya. Nah, ada juga beberapa dari kamu merasa aku sudah berjuang, aku sudah berusaha, tapi apa yang aku dapatkan? Nggak ada. Yang ada hanyalah kesedihan, kesengsaraan, kesakitan. Nah, namun di situ aku melihat beberapa dari Aquarius mulai menyadari kalau bukan aku yang ingin merubah diri aku, siapa lagi? Karena ada ya, uh, Tuhan itu berkata ya, kalau kalau kita itu tidak mau berubah diri kita, ya siapa lagi? Karena yang merubah diri itu ya kita sendiri gitu loh. Jadi mulailah dari diri kamu. Sekarang lakukanlah sesuatu untuk diri kamu, karena aku melihat ada hal yang tidak terduga. Bisa saja ada sebuah takdir yang benar-benar Tuhan tunjukkan kepada kamu. Salah satunya mungkin adalah sebuah perjuangan kamu, sebuah usaha kamu, sebuah ketekunan kamu, begitu ya. Di sini ada King of Pentacles. Dan akhirnya ya, aku melihat kamu mulai menyadari, oh aku punya power. Oh ternyata aku punya kelebihan. Tapi aku tidak menyadari gitu loh. Karena aku sudah merasa kayak nyaman di kondisi aku sekarang. Ternyata nyamannya aku membawa kehancuran gitu loh. Jadi beberapa dari Aquarius akhirnya menyadari, aku harus berusaha lagi nih. Aku harus fight lagi nih gitu. Ya inilah mungkin hal-hal yang tidak terduga atau takdir ya yang Tuhan berikan kepada kamu dengan memberikan sebuah kekuatan kepada kamu, atau mungkin suatu kebenaran ke dalam hidup kamu bahwasanya aku benar-benar harus berusaha lagi gitu loh. Ya, ini dia. Dan aku juga melihat ya beberapa dari Aquarius ada Two of Wands. Ini adalah gambaran padahal kamu pengen nih, kamu udah punya kekuatan. Kamu udah punya sesuatu nih, takdir yang Tuhan berikan gitu ya. Tapi kamu masih meragukan. Meragukan apa? Meragukan diri kamu sendiri. Nah, itu yang harus kamu rubah. Mindset kamu harus kamu rubah. Kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Kamu harus mengontrol atau mengendalikan emosi juga ya. Sehingga keraguan kamu akan hilang. Karena aku lihat di sini, mungkin kamu ragunya gini ya. Karena selama ini kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang membuat kamu ragu. Akhirnya mungkin kamu bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan ini itu ya. Sementara mungkin kamu yang tidak yakin, kamu yang merasa ragu gitu loh. Ya. Tapi ya, sejak kamu memiliki power dan aku melihat ada perjuangan dari diri kamu berusaha lagi, intinya di sini ada connect off. SWOT ya, kamu berpikir, wah aku harus memperjuangkan semuanya. Aku harus melakukan sesuatu nih. Sehingga apa? Yang kamu dapatkan adalah King of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Semuanya akan membaik. Khususnya ini dari segi finansialnya kamu, ya, Aquarius. Jadi intinya di sisa tahun 2023 ini ada takdir yang akhirnya kamu dapatkan adalah sebuah kesempatan kamu dalam memperjuangkan entah itu bisnisnya kamu, entah itu karirnya kamu ya. Intinya akan ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin bagi kamu yang pekerja di pekerjaan di perusahaan gitu ya, kamu mungkin akan naik jabatan.
Karena mungkin selama ini kamu stuck di karir gitu ya. Padahal kamu sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu orang yang berkualitas, tapi mungkin nasib belum berpihak kepada kamu. Nah, namun di sinilah ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin bisa saja takdir Tuhan kayak mengetuk pintu hati atasan-atasan kamu sehingga akhirnya mereka menunjuk kamu menjadi seseorang yang mungkin pantas untuk diberikan penghargaan. Ya, ini dia. Terkadang takdir itu ya Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Tuhan yang akan menggerakkan hati-hati orang-orang itu supaya bisa melihat kualitas kita, gitu ya. Tapi walaupun kita kayak kita punya kemampuan nih, kita hebat, kita luar biasa, tapi kita tidak pernah berbuat baik, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang baik juga. Kita mungkin selalu berpikir negatif, apa yang kita dapatkan? Tuhan tidak akan suka gitu loh dengan kita seperti itu. Ya. Intinya berusaha menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak. Dengan begitu, semua jalan kamu akan dimudahkan oleh Tuhan. Takdir kamu akan baik di sini. Walaupun mungkin kamu akan menerima takdir buruk gitu ya, kesedihan, kekecewaan, tapi yakinlah Tuhan tahu porsi kamu itu berapa. Tuhan tahu kenapa Tuhan memberikan itu kepada kamu agar kamu bisa naik level, naik derajat kamu ya. Karena di situ kamu nanti akan banyak belajar. Oke. Jadi di sisa tahun 2023 ini banyak hal nantinya akan kamu lalui ya. Ya mungkin kesempatan, peluang, perubahan diri kamu ya, itu yang terpenting. Oke. Menghilangkan keraguan. Nah, kita akan coba lihat apalagi selanjutnya yang akan terbaca di sini buat Aquarius. Oke. Di sini lebih ke pekerjaan ya buat Aquarius, tapi kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca. Oke. Ya. Relationship. Nah, ini dia muncul tentang sebuah hubungan. Hubungan percintaan, ya. Di sini ada relationship. Mungkin beberapa dari Aquarius akan menjalin suatu hubungan nih dengan seseorang, ya. Dan seseorang itu mungkin awalnya berteman sih dengan kamu. Nih, awalnya berteman, awalnya kamu dengan dia itu hanya sebatas teman kerja kah, teman sahabat kah, atau apa gitu ya. Ya, namun akan ada perubahan. Ya, mungkin di sisa tahun 2023 ini takdir akan berpihak kepada kamu. Kamu akan ditakdirkan untuk mendengarkan ya isi hati dari seseorang. Kamu akan ditakdirkan mengungkap satu kebenaran. Seseorang mungkin akan menyukai kamu. Dan terciptalah sebuah hubungan yang benar-benar kayak ya mungkin kamu juga menginginkan itu. Karena dalam persahabatan kamu ini, kamu merasa nyaman, dia juga merasa nyaman. Itu jadi membuat keinginan dia kayak ya aku harus memiliki kamu nih, aku harus mengungkapin nih semuanya ke kamu, isi hati aku pengen judgement, perubahan dalam hubungan kita yang awalnya hanya berteman dan aku ingin yang lebih dalam gitu, lebih intens, lebih spesial lagi, lebih khusus lagi begitu. Jadi arti kata dia punya rasa ke kamu, dia ingin kamu menjadi pasangannya dia, itu keinginannya dia. Seperti akan ada relationship yang benar-benar ya mungkin ini si awal gitu ya, awal bagi kamu dengan dia bertemu atau berkomitmen sehingga nantinya di tahun-tahun berikutnya kamu mungkin akan lebih terbiasa nih menjalankannya. Ya mungkin satu saat nanti kamu akan berkomitmen dengan dia, bisa saja ya Aquarius. Itu aku rasakan. Di sini ada indecision, seperti memang kamu dengan dia ya mungkin ada perbedaan juga ya. Perbedaan entah usia, entah jarak, entah keyakinan, atau perbedaan sosial gitu ya. Ada yang membatasi kamu dengan dia, tetapi di sini mungkin kamu dengan dia sudah bisa memutuskan bahwasanya aku tidak bisa lepas dari kamu, aku tidak bisa jauh dari kamu begitu. Karena apa? Karena dia ataupun kamu merasa kita tuh seimbang. Aku selalu menemukan keseimbangan hidup saat bersama kamu. Ya, seolah-olah hidup aku lengkap saat bersama kamu.
Itu yang mungkin dia katakan, itu yang mungkin dia pikirkan di sini ya, Aquarius. Jadi ya, intinya kalau kamu, memang sih hubungan itu sebaiknya kita berteman dulu. Dari berteman itu akhirnya muncul rasa, muncul, ya muncullah semuanya terungkap, keburukan ya, kekurangannya, kelebihan akan terungkap. Di situ kita bisa mempelajari, bisa nggak aku terima dia? Dia bisa nggak terima aku? Ya, saat kamu ataupun dia menerima kekurangan pasangan, disitulah hubungan itu nantinya akan bisa kekal. Karena kalau kita tidak bisa menerima kekurangannya dia, otomatis kayak geli deh aku dekat sama kamu, aku ilfeel gitu loh dekat sama kamu gitu. Jadi banyak hal yang membuat nantinya akhirnya memicu kamu dengan dia berkonflik terus. Oke, Aquarius. Itulah yang aku rasakan di sini. Tapi pada dasarnya ya, perbedaan kamu ini mungkin akan cukup indah nantinya jika disatukan. Nggak tahu mungkin entah itu perbedaan usia ya, sebenarnya akan indah gitu. Menyatukan perbedaan itu akan indah jadinya. Apalagi kita saling mengerti pasangan, saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing. Jadi itu ya. Di sisa tahun 2023 ini akan ada ya hubungan yang akan terjalin ya di antara kamu dengan seseorang. Itu dari segi percintaan, dari segi finansial. Nah, kamu mungkin akan mendapatkan sebuah peluang, kesempatan untuk memperbaiki semua yang mungkin sudah hancur dulunya. Sekarang mulai akan membaik semuanya. Semoga aja. Karena kamu benar-benar sudah melakukan perubahan pada diri kamu. Karena diri kamu sendiri yang menginginkan untuk merubah kehidupan kamu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Semuanya tidak akan bisa berubah ya. Aquarius. Oke? Nah, itu yang bisa aku sampaikan buat Aquarius. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.